Angel Percussion. Wow. Ini adalah duo grup perempuan pertama di Indonesia ya. Untuk Angel Percussion ini ya. Keren loh. Ini karena kan mesti kencang sekali loh Om. Kencang memang. Iya, nah kalau boleh tahu kalian aslinya dari mana sih? Dulu dari Bandung. Tapi Oh, sekarang dari udah Bandung. di Jakarta sekarang. Oh, dulu dari Bandung. Sekarang udah banyak yang ya udah mulai sibuk ya. Akhirnya Transmigrasi ke Jakarta jadi. akhirnya ke Jakarta. Oke. Nah, ini Ayu, Wendy. Ya. Lu tadi lihat kan? Ya. Ya, coba sekarang ini lu kita lagi coba. Dia enteng banget ngomongin. Ayo, ini udah lihat kan? Oke, yuk jangan mau kalah. Gak ada masalah. Musik. Lu bisa ngayu kalau enggak gua ganti. Lu bisa ngayu kalau enggak gua ganti utai nih. Lu tenang aja, gua kalau malam takbiran Musik bagian dari gua atas. pukul beduk. Musik yang tadi. Check this out. Gua nggak tahu arah. Feral sama Hendrik. Coba ya. Coba ya. Gimana caranya? Lu Feral. Pukul. Gimana caranya ditiup? Siap ya. Lo bisa nggak bro? Gak bisa. Lo juga nggak bisa gitu. Check this out. Oke. Nah, ini apa? Angels ya? Angels Percussion. Angels Percussion ya. Ini kalian terbentuk dari perkumpulan komunitas. Iya betul, dulu Indonesian Drummers. Oke. Oh sama Om Meki. Oh, sama Vicky. Oke, tapi kita sambil ke sebelah sini Ya, ya. kita geser ke sebelah sini. Kita Iya. kumpul sini, situ Soalnya lagi kita- hujan. Soalnya mau dibenahin ya. Iya, diberesin. Diberesin, dibenahin. Pantas. Tapi berawal dari perkumpulan itu dulu, baru akhirnya kalian terbentuk sama satu grup. Iya, jadi waktu itu di komunitas Indonesian Drummers kita sempat ada event gitu, terus ya udah bareng nih sama Uzi sama Oci barengan di event itu, terus wah klub nih cocok, ya udah akhirnya bikin project ini. Iya tadi Om Eki juga bilang ya kan tahun 2018 mereka juga pernah tampil juga di ide 2017. Yes, Di tampil di Festival. Festival. Nanti hari Minggu tampil lagi mereka. Ini ya biar nggak terlalu numpuk kita udah bisa kesini. Oke. Awas licin. Oke, nah ini pernah nggak sih ada kejadian lucu saat kalian tampil? Kejadian lucu. Mungkin lebih Itu terjadi ke gue sih kayaknya. Karena, Gue salah bawa kostum. nah lu, Nah lo jadi kejadian tinggal 2 jam lagi on stage dari daerah Jakarta Utara harus ke Tangerang Selatan. Untung kekejar. Gue nyampe langsung on stage. Itu untung kekejar sih waktunya. jadi mepet banget Mepet. ya. banget. Komunikasi waktu bilang yang hitam Gue bawa-bawanya bunga yang merah. hitam bunga yang lain gitu. Jadi miskom lah di situ, ya udah jadi untung Berantem kekejar. dong? Enggak dong. Jambak-jambakan gitu. Cuma nanya berantem dong. Orang udah jawab
Oke, nah biasa kalau konsep kostum dari Angel Percussion ini lebih ke siapa? Kalau Siapa konsep yang bikin konsepnya biasanya? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Tapi kita ada desainer Emang ada juga. desainer ya? Terus kita bareng-bareng gitu rembukan maunya kayak gimana gitu. Nah, kalau percussion ini kan memang nih ya, biasanya banyak sekali digunakan. Baik itu opening sebuah acara besar, Yes. ya, dan terus ya banyak hal ya Om ya sebenarnya kalau percussion ya. Kalau percussion tuh bisa di opening rata-rata di opening satu acara event atau mungkin di Iya, tengah-tengah karena juga buat bisa. ngebangkitin, Iya, nyemangatin betul, semuanya ya. betul. Pernah nggak miss atau gagal? Sejauh ini sih alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi memang kalau kita kebanyakan untuk opening act kan, opening suatu acara. Dan itu sesuatu yang susah sih, karena kita ngebuka acara dan harus ngegeber banget kan. Iya. Itu jadi mental kita tuh diuji banget di situ. Jadi Gimana kalau event pagi-pagi tuh yang pada ngantuk langsung bangun. harus bangun, harus semangat gitu kan untuk opening act gitu. Oh, Tapi yang pasti ini Ben dan juga Manis yang ada di rumah dan juga Ayu ya. Om Eki ini adalah ketua umum dari IDP Fest. Nah, kalau boleh tahu nih Om sebenarnya Ya. awal mula diadakannya festival ini tuh kapan sebenarnya? Sebetulnya sih ide ini tuh udah dari tahun 80-an itu, 83 waktu saya itu sudah ada ide itu. Cuman habis itu lama-lama kelamaan kami tuh mulai masuk itu tahun 2005. Itu kami bikin kompetisi-kompetisi kecil aja di Jogja, di Semarang, di Malang gitu. Akhirnya lama-lama kita cek pasar dulu daerah. Kemudian 2014 kita masuk ke IDPS di daerah-daerah di Sumatera, di Kalimantan. Di Jakarta baru 2016. Itu 2016 di Jakarta. Nah, kemudian ada acara, jadi acara itu bukan hanya kompetisi saja, tapi ada pameran, ada diskusi, ada solusi, macam-macam di situ yang mengenai percussion dan terutama perkusi Indonesia. Kan tujuannya ini adalah memperkenalkan dan perkusi-perkusi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini perkusi kan banyak sekali, Iya, gitu. iya. Termasuk yang Uzi mainkan tadi juga. Salah satu perkusi juga, cuman memang itu sudah dimodifikasi. Kalau di kita lebih orang bilang itu gordang, seperti gordang, ya kan gordang itu dari Sumatera Utara gitu. Cuman memang bentuknya bukan gordang, tapi menyerupai lah. Menyerupai. Gitu. Nah, tapi awal terbentuknya acara festival ini seperti apa sebenarnya? Dari ide awal kan terus akhirnya sampai bisa jadi. Ide awalnya sih sebetulnya memperkenalkan aja, memperkenalkan perkusi karena anak-anak dari umur 10 tahun sampai 12 tahun yang kecil-kecil tuh kalau main drum ya itu udah wah luar biasa kan kerennya tuh. Nah, sementara mereka tidak mendapat informasi mengenai perkusi yang ada di Indonesia ini. Mereka bisa main drum itu kan budaya dari luar ya, dari barat ya. Nah, sementara mereka sendiri tidak mengenal alat-alat perkusi yang ada di Indonesia. Sebenarnya kan banyak sekali gitu loh. Betul. Berarti berharap dari festival ini bakal ada regenerasi lah di Indonesia. Memang untuk generasi penerus, untuk generasi penerus. Nah, itu jebolan-jebolan yang berhasil dari IDP Fest. Siapa tuh, Om? Ya sebetulnya sih banyak yang ikut ya. Ada beberapa saya mungkin nggak bisa sebutin satu persatu karena mungkin saking banyak sekali Saking gitu. banyaknya, Ya, ya. gitu. Salah Jadi, satunya siapa tuh Om? ada beberapa misalnya yang ikut kompetisi nanti main di IDP Orkestra itu ada Bunga, ada Cindy, ada siapa Adit ya juga. Oh, gitu. Adit di situ juga. Iya. Kenal? Iya, dia sebutin nggak? Ya kan biar kesannya kan kita aktif gitu loh. Kayak tahu Iya kan aja. kaget kalau udah kita nggak paham drum kita ngeliat kita jadi kesannya kayak orang tuh kayak gila ya Ruben tuh wawasannya luas gitu. Tapi berarti selain di Jakarta Om, festival ini akan dilaksanakan di mana aja? Kita ada Road to IDP Fest tuh kita sudah jalan. Sebelum big event ya? Iya sebelum big event, tapi sambil berjalan. Saya kemarin setelah pandemi Batam baru pulang 29 Mei kemarin dari Batam. Oke. Itu Batam Road to IDP Fest. Oke, Gitu, apa itu Road to- kegiatannya, Road to? Kegiatannya kompetisi juga. Jadi Oke. peserta yang masuk final mereka akan langsung masuk ke Jakarta. Jadi tidak pakai penyisian audisi lagi. Jadi langsung masuk final di Jakarta gitu yang dari Batam. Nah itu kita sudah ke Sulawesi Utara, ke Balikpapan, ke Banjarmasin, itu hampir semua kota, 14 kota lah yang di Indonesia itu kebanyakan. Dan Indonesia memang benar-benar kaya akan musisi ya. Oh iya, Keren loh. keren gitu. Talent-talent sekarang tuh luar biasa loh, anak-anak kecil-kecil tuh, waduh mereka main Bunga main juga musiknya keren tuh Om, saya baru follow IG-nya. Ya, Keren main drum. ya. Bunga siapa lu kenal? Drummer, kenal, keren. Apa kata dia? Yang katanya bunga dia keren banget. Bunga, Tahu. bukan bunga dahlia ya. Kamu tuh punya Mansur. Lu
nggak ngerti dunia drum, itu bunga kalau nggak salah namanya bunga tiem kalau nggak salah. Sebetulnya ada Nggak ada. sebetulnya ada dulu yang pernah ikut IMB, JP Millennics. Oh, JP Itu ya dulu, tapi sekarang dia di Austria, di Wina, sekolah di sana, jadi akhirnya nggak bisa ikutan lagi gitu. Oke. Gitu. Jadi banyak lah kalau dipilih satu-satu, saya nggak bisa termasukin juga nih. Ujus Perkasa. Tapi Ya. berapa tahun sekali sih? Setiap tahun acaranya. Setiap Setiap tahun acaranya. Di Jakarta setiap tahun, ya. Tapi kalau di daerah-daerah ya, yang kesiapan kami itu sudah punya 33 perwakilan daerah. Jadi perwakilan daerah, 33 perwakilan daerah. Jadi ada nanti yang di perwakilan daerah yang siap, kita baru mengunjungi ke sana. Nah kan ada kompetisi Om. Ya. Penilaiannya berdasarkan apa? Biasanya. Harmoni, seperti biasa harmoni, terus improvisasi. Daerah kota berarti dong. Ganti dia. Nggak tahu nada. Nggak tahu nada. Harmoni, terus improvisasi, ada teknik performance, terus ada groove, sentuhan rasa gitu. Ya seperti itu. Sama yang paling utama itu adalah Indonesian Music Art. Jadi seni musik Indonesia. Jadi bagaimanapun juga dia harus ada sentuhan daripada Indonesia. Indonesianya gitu loh. Musiknya. Musik Indonesia. Lu nggak bisa, lu pada nggak bisa. Iya, suka salah lagu. Nggak paham. Dia di Brownies aja yang ikut kompetisi ya. Dia di Nah sini. buat Mas Eki lagi nih, caranya buat ya manis yang ada di rumah untuk mengikuti acara IDP Fest ini Gimana sih? gimana aja? Untuk kita apa? Kompetisi, ikut kompetisi apa? Kompetisi sama mungkin menghadiri. Datang aja udah langsung, orang itu free kok, gratis. Biar Wow! Free gratis dan acaranya nggak sehari, tahu nggak? Ya kan? 3 hari, hari, Om. ya. 3 hari loh. Yuk 3 hari. Mas MC nggak ada yang nyangkut ya, Wen? Musikalitas kita. Iya nih, MC bertiga Om. Gitu Buset, ya? belum ada off air. Iya, Boleh ya, boleh kita ntar ya. bisa paketan, tenang aja Om. Oke ya, Iya, oke Om. Paket mau oke lah kita mah. Asal jangan disuruh main drama aja kita main aja. Tapi harapannya Mas Eki nih sama Abang Abror nih untuk acara ini IDP Fest tuh seperti apa? Masing-masing deh, dari Bang Abror dulu deh. Ya, pertama semoga ini jadi titik awal ya. Ya. Kita bisa membangun kolaborasi untuk melestarikan kebudayaan, Ya. kemudian juga mengaktifkan ekonomi kreatif yang ada di Jakarta, dan semoga ini juga jadi bahan contohan buat pemuda Jakarta, seluruh Indonesia juga untuk akhirnya berani berkarya, yaitu dan kita bisa berkolaborasi untuk menghadirkan sesuatu yang keren gitu. Dan sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya komitmen itu untuk menghadirkan ruang kolaborasi lah. Kita pengen mengembangkan Jakarta, mengembangkan semuanya secara bersama-sama. Ini bukan tanggung jawab satu orang saja, tapi ini justru tanggung jawab kita semua. Itu sih harapan utamanya. harapan itu tuh sama dengan Abror. Jadi kami punya satu visi yang bersama dengan Disparekraf, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Itu sama visi misinya. Yang pastinya kita harus mengapresiasi kesenian dan kebudayaan melalui musik, drum, dan perkusi. Ya. Untuk siapa? Untuk generasi penerus nih. Supaya mereka bisa punya ruang kreasi, punya ruang inovasi, punya ruang kolaborasi gitu. Kalau nggak sulit gitu loh. Generasi penerus ini kan banyak sekarang orang mencari data bisa di internet semuanya kan gitu. Nah kalau dulu kan nggak. Jadi mereka ini paling tidak dan juga mengenal daripada budaya atau perkusi Indonesia. Kita mulai dari perkusi dulu deh. Gitu. Saya nggak bicara mengenai kordofon yang alat petik atau mungkin alat tiup ya, aerofon nggak masuk ke sana dulu. Tapi memang Indonesia itu adalah punya aset yaitu budaya dan juga alat-alat musik yang banyak sekali. Itu harus didokumentasikan. Oke. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ya ngobrol ya. Tapi kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.